you Dana. Ya, kita bakal langsung menuju ke game kedua kita di Erangel Maps Juta Umat, di mana 16 tim dari grup B dan juga grup C akan bertanding untuk mensecure posisi di top 16 kali ini. Beberapa tim harus step up kembali untuk mensecure top 16 seperti TP yang tadi belum bermain terlalu baik. Akankah Erangel menjadi perubahan nasib mereka dan mengamankan poin-poin tambahan? Yes, untuk TP sih sebenarnya lumayan cukup PR ya. Mereka di 1-2 minggu pertama tuh bagus banget. Selalu ada di 7 atau 8 besar placementnya. Betul. Tapi sekarang even kayak Morph aja udah mulai kegusur nih. Iya, itu dia. Karena baik lagi ya, untuk TP minggu pertama sih gemilang banget mereka. WWCD sampai ngumpulin 3 ya, kalau salah minggu pertama atau 4 bahkan. 4 kalau nggak 4 salah di ya. minggu pertama doang. Mereka sempat masuk ke dalam top 4. Yes. Malah mereka nomor 2 pada hari hari kedua. Ya, minggu-minggu awal ya. Ya mereka sempat nomor 2, cuma setelah itu mereka bisa dibilang cukup cepat jatuhnya. Turun, dan sekarang mereka malah fight untuk 16 besar. Yes, ini sama kayak RRQ juga sih. RRQ juga di awal performanya bagus banget. Masuk minggu ketiga nih udah mulai kok agak sedikit turun gitu ya. Goyang gitu lah Performanya permainannya. malah jadi bisa kebalap sama tim kayak Aerowolf, terus kayak Boom, apalagi sekarang juga yang udah mulai stabil nih di peringkat Betul. 2-nya. Yang menurut gue meningkat tinggi banget tuh Geek Fam sih. Dia dari peringkat-peringkat bawah sampai masuk top 16 dan performa dia stabil banget. Minggu lalu dia bahkan hampir masuk top 3. Hampir. Oke, dan PR juga untuk Red Rocket nih. Red Rocket walaupun kalau nggak salah gue sempat notice dia salah satu tim dengan kill terbanyak ya. Iya. 199 kill atau berapa gitu kalau nggak salah. Tapi masalahnya untuk di placement mereka di 10 ke atas. Ah itu dia, betul banget. Red Rocket ya, dia tim yang menurut gue pribadi ya umurnya masih muda-muda banget. Dia punya satu pemain veteran yaitu si Kings ya. Tapi selain itu tiganya masih kecil banget. Yes. Iya kan? Dari Red Face, dari Teddy. Itu masih cukup kecil dan menurut gue potensi timnya ada sih. Untuk kedepannya. Ada, cuman mungkin memang butuh dibuild chemistry-nya aja kali ya sama pengalamannya lagi. Betul. Apalagi Red Rocket juga kalau nggak salah ya belum terlalu lama lah ya pembentukan timnya ini. Kayaknya belum setengah tahun. Belum. Kagak di awal-awal ada fight antara BFD dan juga tim RRQ di mana Drone melakukan tapping-tapping dengan M16 juga menuju ke arah tim BFD, dan kalau kita ingat terakhir kali mereka bertemu itu RRQ langsung dihilangkan dari map. 4 orang langsung hilang oleh BFD. Nah ini bahaya banget ya, apalagi kalau misalnya kita lihat RRQ belum menunjukkan performa terbaiknya. Ini kalau misalnya harus dikalahin lagi sama Bonafide, otomatis bisa aja poin dari RRQ bakal kesalip lagi ya. Karena bisa dibilang dari posisinya RRQ, victim itu belum terlalu aman. Kalau mereka nggak perform dan tim-tim bawah perform semua rame-rame, mereka lama-lama termakan oleh tim-tim yang lagi panas-panasnya bermainannya. Ya, apalagi perbedaan poinnya kayak cuma dikit aja, victim aja 5-3-7, RRQ 5-2-1. Ini untuk yang posisi 8-nya ada Morph dan tim-tim lain juga benar-benar masih punya kesempatan lain untuk nyusul sih. Wow. Oh ini peringkat satunya ya, wow. dengan 1 skill, 21.332 damage dan juga 24 headshot. Ini semuanya ranking 1, mohon maaf. Semuanya ranking 1 nih? Iya. Ini kalau di sekolah udah dapat beasiswa ini ya, ranking 1 semua tuh. Kemana pun tinggal pilih. Iya, mau kemana nak, silahkan, pintu terbuka lebar ya. Tapi bener-bener konsisten banget sih dari awal dari awal minggu pertama sampai sekarang udah masuk ke minggu keempat ya. Dia masih stabil performanya, dan yang walaupun mungkin dari performa WWCD-nya mungkin ya agak sedikit kadang bagus banget, kadang enggak ya. Tapi at least poinnya masih stabil. Stabil banget sih mereka, benar-benar luar biasa banget dari tim BTR ya. Dimana Zuxi menunjukkan kembali kenapa dia pernah dapat title MVP dunia. Kembali ditunjukkan di Indonesia kali ini dengan dapetin nomor 1 di semua kategori. Yes. Kecuali healing mungkin. Kecuali healing, karena mereka tipe pemain yang barbar ya. By the way kalau nggak salah, oke. Oh, sabar, kita bakal nahan dulu. NFT seperti menemukan posisi dari tim nomor C. Dia kali ini harus berada sendirian dan akan dimajuin pelan-pelan. Tembakan shotgun nggak mendapatkan targetnya, bakal langsung lompat keluar. Nomor C bakal masuk kembali lewat garasi dengan hanya bermodalkan 1 Bison. Dapatkah dia menahan gempuran dari tim NFT yang sudah mengelilingi pergerakan dia. Dari bakal bertemu one-on-one dengan nomor C, bakal ngenok 2 player dari tim Morph kali ini, dan Morph akan mengalami awal permainan yang kurang efektif dan kurang beruntung. 2 player bakal langsung termakan oleh tim NFT dan 2 poin untuk tim NFT. Oke, sebenarnya tadi dia bisa dapetin 2 player sekaligus ya, kalau misalnya ada backupan dari teman-temannya. Coba balik lagi, dia tadi sendirian, sedikit ketangkep, dan 2 player sisanya nih harus benar-benar tryhard banget untuk ngamanin minimal placement point. Betul. Ini KKD bukan sih? Zabrol sama Renzi? Iya, saudaraan. Saudara atau KKD? Saudara ya? Saudara sih tahu gue.
Oke, Oke. dan balik lagi ya tadi, kalau nggak salah di minggu awal minggu-minggu awal tuh Bigaron sempat agak sedikit, turun ya? Hari pertama sih, Iya iya, hari pertama mereka turun, cuma hari kedua mereka bounce back lagi ya. mhm, Tapi ya sejak hari kedua dan seterusnya, terus-terusnya sampai sekarang, performa mereka nggak ada yang bisa kalahin sih. bener. Bahkan, perbedaan poinnya aja hampir 100 lebih bahkan, hampir 200-an. Hampir 200-an. Mhm. Dan mereka sudah mendapatkan 2 minggu berturut-turut, itu Team of the Week. Team of the Number week, one. betul. Dan bahkan satu-satunya tim yang mendapatkan double digit WWCD, selama ini ya. Double digit kill WWCD ya? Atau Iya ada 12 WWCD yang udah mereka oh maksudnya ya kumpulkan. double digit WWCD ya. Mhm, Paling dekat sedangkan itu Boom ya? Boom hanya 9 aja, 9 ya? masih belum dapetin 10. Tapi Boom hari ini nggak main ya. Main? Main. Main. Hari ini Boom main dan sebenarnya yang kesempatannya paling terbuka lebar untuk nyusul ya Boom aja sih. Kalau Boom mereka sama bisa Aura. ngejar, iya, Boom sama Aura. Cuma tadi Aura di game pertama sayang banget sih, belum terlalu maksimal permainan mereka, sempat tertahan juga. Tapi harusnya untuk Aura ya, mereka tim yang mudah bounce back juga. Mereka punya pemain yang sangat kuat untuk aim, mereka juga punya mentalitas yang cukup oke, tinggal mengeksekusinya aja sih. Bener, kadang-kadang memang kita permainan udah bagus nih dari zona awal sampai nanti late circle-nya. Tapi nanti finishingnya tuh kadang-kadang nggak gampang gitu Iya. ya. Banyak tim yang sebenarnya finishingnya masih agak kurang ya. Mhm. Di mana mereka bermain dengan sangat baik di awal-awal, cuma selalu di akhir mereka tuh agak tertahan. Tapi kita bakal lihat dari tim NFT sepertinya tertahan oleh tim GD kalau saya tuh. Red. Red. Yang lagi rotasi juga sementara waktu tapi berhasil menok satu player mereka Liquid. Tapi Red sepertinya nggak mau macam-macam. Knock cabut udah. Yes, sekarang posisinya ini lumayan cukup open field juga ya Oh, dari Red Rocket nggak tahu nih kira-kira di sekitaran sana ada tim mana lagi aja karena bahaya banget kalau misalnya mereka diledakin satu mobil. betul. Dan mereka seperti kali ini nggak mau macam-macam dengan tim NFT. Nge-knock cabut dan mereka men-secure high ground kali ini. Dan kita lihat apakah Red bakal langsung rotasi terus. Karena mereka sekarang sudah harusnya deket ke arah yang harusnya di daerah ladang-ladang Pochinki sih. Yes, apalagi tadi posisinya masih lumayan 1 kilometer kalau Betul. nggak salah menuju circle-nya. Nah ini Renalri kali ini dengan total 55 kill, rank 26, juga 13.000 damage, rank 17 dan juga 20 headshot rank 3. Headshotnya lumayan galak nih, Ya. nomor 3, Nomor meskipun 3. kill cuma 55 gitu. Tapi untuk tim Aerowolf ya, mereka bisa dibilang timnya kuat banget sih. Mereka nggak ada pemain yang bersinar banget, tapi empat-empatnya ini berkontribusinya sama, Sama-sama seimbang. semua, iya. Apalagi kita lihat dari kill point yang biasanya mereka kumpulkan di dalam match-nya itu lumayan cukup banyak juga. Dari minggu-minggu sebelumnya juga mereka banyak kill, mungkin kalau misal finishingnya ya peringkat 2, Iya, placement 2 killnya gitu-gitu. 10, 8. Iya, Dan itu yang membuat mereka stabil sih, selalu berada di top 8 juga. betul. Dan arah mulai terlihat juga di daerah Pochinki, kali ini mereka menguasai daerah Pochinki karena nggak ada Louvre ya. Nggak ada Lover, betul. Karena kedua tim ini adalah tim yang selalu turun di Pochinki ya. Betul, mereka selalu berturun di Pochinki, cuma dari tim Nara udah nggak mau ngelawan Louvre. Jarang-jarang mereka ngelawan Louvre. Ya. Tapi dari tim Ampas kali ini mereka juga mulai terpantau sedang melakukan rotasi dan akan makan kue. Enggak, makan? Makan kue. Makan kue dulu. Jadi pengen beli kue gue. Aduh, Boleh beliin ntar? udah tutup abangnya. Oh, Iya. mungkin mau rame-rame belinya. Boleh sih. Oke. Dan di Yesnaya sendiri di sini masih diamankan sama Genesis Dogma ya. Iya betul banget, mereka langsung mengamankan satu kota Yesnaya. Aku agak kaget karena gue kira dari Yesnaya itu mereka bakal kebagi 2-3 tim, tapi ternyata cuma GD yang mengisi kota tersebut. Victim mulai terpantau juga sedang rotasi menggunakan kapal. Ini berarti ke arah mana ya? Ke arah SMB kayaknya zonanya. Ya, kita belum lihat Belum juga lihat, ya sama arah sekali belum lihat. zonanya ke arah mana. Jadi kita masih belum menerka-nerka aja nih. Tuh, zona kedua pun belum terlihat nanti ya. Mungkin zona kedua baru mulai terpantau ketika tim akan rotasi. Cuma sementara waktu belum terlihat zona itu kelempar ke arah mana. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari Victim sendiri kayak sering banget menggunakan jalur laut ya. Eh, Kayak iya nggak sih? karena Atau mereka tim di mana ya? Primors. Mereka di Primors mau nggak mau sih menggunakan jalur laut. Cuma kali ini mereka cukup nekat sih kalau mereka ambil jalur laut. Kalau kita megang Udah baju bisa, dia tuh Iya, ngebait oke. cuy. Dan udah ada beberapa tim juga yang udah mulai melakukan Iya. rotasi nih ke dalam area sebelah kanan. Dan itu mostly di daratan ya. Tadi Iya. tadi sebenarnya agak sedikit banyak juga air yang mencakup tapi udah pindah lagi. Ada senjata Rainbow di sana. Iya, M249 tembakan yang gak semua tim menguasai. Cuma kalau ada yang bisa pakai, itu ngeri banget tembakannya untuk nge-rush rumah, untuk nge-spray mobil jarak dekat. Ya. Itu tembakan yang ngeri banget, apalagi dipakai oleh rusher ataupun dipakai sama support di belakang. Buat late game enak banget sih Itu kayak kuat banget. apalagi kalau misalnya udah last circle gitu, circle udah nyempit banget. Terus tinggal ya udah tinggal spray aja. Cuma balik lagi penyakitnya adalah
itu tuh kayak baru dipakai 20 peluru lu udah reload. Sama kayak AWM. Kebiasaan. Kayak AWM tuh penyakitnya apa? Belum sempet nembak udah knock duluan. Iya itu gue. Makanya Oke. kalau gue main temen gue nih dapat AWM, Terima tembak dulu kasih. sekali, tembak dulu baru dapat cetor sekali biar kita nggak Oke. mati dulu. Oh, oke. Karena kalau ditahan-tahan, ada kita mati duluan. Ya. Kalau gue sendiri biasanya cuma gue taruh aja di punggung, dipakai mah enggak. Paling ngeskop-ngeskop, Iya. nggak nembak. Lumayan sih nembak angin aja dulu. Yang penting kan orang udah denger gue pakai AWM. Takut ya kan? Ngeri dulu ya dia. Iya. Padahal mah gak bakal kena juga. Suara dong, jedum. Iya, serem AWM, loh AWM, bener. AWM. Mundur. Tapi bener sih kalau kayak player yang denger suara AWM biasanya bakal lebih waspada. Iya, Kan? bener ya. Mereka jadi akan jarang ngepick, jarang juga mencari lawan. Cuma kalau pakai AWM tuh biasanya tim lain juga mengincar. Betul. Gue mau AWM dia katanya. Betul. Tapi tim GD terlihat mulai rotasi juga dan mereka bertemu dengan tim tadi RRQ ya. Ada hierarki lumayan cukup dekat apalagi di open field juga ya. Betul, mereka sudah mengelilingi juga pertahanan dari tim RRQ dan RRQ dalam posisi 3-1. Sama seperti GD kali ini sudah, GD lengkap 4 orang kali ini. Dan RRQ 1 orang pisah drone ke arah gudang besar ya, yang di open field dan mungkin dia akan memiliki angle cukup enak untuk pecahin mobil dari tim GD. Betul. Cuma ini GD apa ya, tempat yang bagusnya adalah karena dia ada cekungan gitu ya, lebih aman. Tapi yang berbahaya adalah di sebelah belakangnya itu masih benar-benar open field banget, luas banget. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama tim-tim yang udah mulai melakukan rotasi, bisa aja dari GD sendiri bakal tersandwich. Dan Ini nggak punya kendaraan ya mereka ya? Nara kayaknya enggak ya, mereka benar-benar jalan Nggak ada kaki. kendaraan, mereka bener-bener Jadi jalan musafir kaki. dia. Iya, ini kayaknya latihan buat Olimpiade selanjutnya deh. Boleh sih, ini sambil bawa-bawa obor Beban gitu kan, ya kan. Bawa obor. Lagi nganterin. Nah, Kalau kita bakal kan lihat baru ini dibilang. Fallen sudah terjatuh. Fallen has fallen kali ini kita bakal lihat apakah bakal disusul dengan tembakan lagi atau GD dapat mempertahankan posisi mereka. Agak open sih dari tim GD kali ini, tapi kita bakal lihat apakah mereka bakal lanjut untuk mengintip ke arah tim RRQ atau enggak. Karena zona masih aman di arah mereka. Cuma resikonya kalau ada tim lain yang join the fight. Ya, kayak yang tadi sempat gue notice juga ini, lo lihat ya di belakangnya GD itu ada bukit kan ya. Betul. Siapapun tim yang ada di sana pasti bakal lihat posisi dari GD benar-benar free hit banget. Apalagi di depannya ada RRQ juga di sana. Betul, itu bisa banget ketangkep ya kalau ada tim yang mengisi belakangnya GD dan emang tempatnya GD itu kuat untuk lawan perang compound dari tim RRQ. Cuma di belakang mereka dan samping mereka itu juga kelemahannya. Dimana ada drone, dia kalau sampai dapat pick itu bisa nembak juga. Cuma RRQ sepertinya nggak terlihat terburu-buru, mereka lebih main safe aja, nahan aja mereka. Karena zona juga akan bergerak ntar lagi menuju ke arah Mansion. kanan lagi. Mansion, ada Lipovka juga. Nggak ambil kiri-kiri. Bisa sih kalau lo mau Kiri-kiri. ngambil di pinggiran apa tuh yang Oh, dekat sini Lipovka bisa depannya. Pesisirnya. Pesir ya, Iya. pesir pantainya. Itu bisa sih mereka nahan sana, Bisa tapi kita bakal lihat ya, karena itu agak risky juga. Itu gambling kalau mereka nabrak ujung zonanya. Dari tim GD juga nggak mau ambil resiko, mereka bakal rotasi juga. Dan mungkin bakal bertemu dengan tim warna biru kan di sisi kiri mereka, yaitu ada tim Aura yang cukup berdekatan dengan tim GD. Beberapa tim-tim yang melontarkan juga dari XCN, tertumbang satu player mereka oleh seorang Pala Gimpe dan langsung belakang ke arah lobby juga. Beberapa tim yang lagi rotasi malah tertangkap ketika sedang melakukan rotasi mereka. Morph dengan 2 player mereka, XCN dengan 1 player mereka yang sudah hilang di awal permainan. Yap, dan kalau lu lihat ya dari permainan yang dilakukan sama NFT ini bener-bener barbar banget. Dan NFT di sini juga masih mencoba untuk melakukan beberapa spray ke tim-tim yang udah mulai melakukan rotasi dan bisa lu lihat ya, mereka mengamankan. Tempat GD. Oh, yang tadi ya? Iya, tempatnya gede nih, diambil kembali kali ini. Kita bakal spray dari tim RRQ juga menuju ke arah tim BFD yang lagi rotasi. Belum terkena ataupun pelurunya, tapi kita bakal beberapa tim sudah mengisi di sekitar tim RRQ kali ini. Mas Gaga sudah teman juga sama seorang Jaden yang bener mengambil belakang dari cekungannya. Ini dari tim NFT bakal digempur abis-abisan sama tim Aura. Yes, kalau menurut gue sih ini bakalan susah banget pergerakannya, jadi mungkin bisa ngamanin tempat lain aja ya. Karena bisa lu lihat juga di sini udah mulai rame banget. Ken sendiri udah bisa mendapatkan satu player lagi tadi. Betul, player mereka sepertinya satu player tertumbang ya dari depannya NFT. Dan RRQ di ujung zona banget. Mereka bisa fight dengan tim sekeliling mereka, tapi harus berhati-hati jangan sampai keluar dari gudangnya. NFT yang main bahaya. Di atas mereka ada tim Aura, depan mereka juga ada tim RRQ. Dan mereka sepertinya nggak masuk zona. Gak masuk zona, mereka harus pindah sih. Sedangkan dari RRQ sendiri mendapatkan player dari XCN ternyata. Berarti ini benar-benar di area pergudangan RRQ ini banyak banget tim-tim yang udah mulai mendekat ya. Betul banget, ini area ujung zona sih, jadi pasti akan menumpuk juga, apalagi depan open field, nggak terlalu banyak tempat untuk menjaga tim itu. Bakal NFT sepertinya akan maju pelan-pelan, mengambil compound di depannya dari tim RRQ. Bisa bakal Luxi juga tertumbang sebentar waktu dari tim Aura, akan spray down ke arah tim NFT yang akhirnya keluar dari pertahanan mereka. Satu orang sudah mengamankan posisi mereka dan Aura dengan showroom mereka akan langsung bergerak juga, karena jarak zona 200 meter. 200 meter betul, apalagi posisinya tadi lumayan cukup open. Sedangkan dari Puna Fight di sana udah mulai ketahuan bakal coba dilakukan tapping aja menggunakan
menggunakan DP-nya. Itu kayak cuman beberapa hit lagi harusnya bakal knock sih. Betul, NFT juga sudah pindah kan ya, berarti dari tim-tim yang bertanding sudah mulai mengambil center circle. Oh, Aura nabrak compound dari Max Chen kali ini di mana Ken malah meledak Ken-nya. What happened, tidak bakal ada di Aero 4 ini, dapat juga satu korban tambahan. Aura dengan satu player lagi, ternyata Aura dipulangkan di posisi ke-16. Ini ketiga kali gue ngeliat Aura melakukan hal yang sama loh. Dia nabrakin, waktu itu sempat nabrakin Red Rocket juga di map Triangle sebelumnya. Jadi Oke. keberapa dan ini Oh iya, mereka iya. melakukan hal yang sama Yang lagi. dia nabrakin Red Rocket di open field Gatka, Yap. ambil gundukannya Red Rocket kan. Pas mereka turun, tembakin rame-rame mobilnya. Iya. Tapi tadi bener-bener nekat sih dari tim Aura ya. Mereka Nekat tahu banget. X-Chain itu kenok. Cuma jarak mereka nge-rush sama kenoknya X-Chain itu jauh banget. Yes, dan malah jadi ngebahayain tim mereka sendiri. Dan lu lihat tadi di pinggiran pesisirnya masih masuk ke dalam zonanya tuh. Betul, tapi itu bakal numpuk banget sih. Apalagi di daerah Lipovka itu ada beberapa rumah itu bakal langsung diisi sama tim-tim yang lagi rotasi juga. Dan ini zonanya ekstrim banget sih pindahnya. Dari Boom, Ikyar sudah kenok juga sementara waktu. Kita bakal lihat apakah BTR bakal mengejar kembali tim sekitar mereka. Ikyar sudah di knock, Aero Wolf bakal di tapping juga dengan DP yang dipegang oleh seorang Microboy. Belum mengenai target itu juga dan BTR harus rotasi 200 meter. Yes, tadi walaupun kita lihat dari Luxy udah knock tapi masih bisa diamankan dan Boom Swavel juga udah mulai tertangkap di sini sama The Pillars yang kayak posisinya jauh lebih diuntungkan nih. Iya, jauh diuntungkan kali ini dari tim The Pillars juga, tapi Boom dengan dua player mereka, Fokker dan juga God in Aston. Dapatkah mereka bertahan dari sisi Aero Spaw, sudah dipulangkan juga ke arah lobby. Beberapa tim sudah mulai pincang dan akan sangat cepat bertambah ini player yang tumbang. Karena zonanya begitu cepat banting ke arah kanan. Oke. Dan ini posisi sebenarnya kayak Boom sama Aero nih sama-sama bahaya ya. Karena posisinya cuman ada kompon yang sangat sempit banget Oh, dan dari Flippy, atas bukan tempat yang bagus untuk lu mengendari mobil dan akan dipulangkan juga ke arah lobby. Dan sisi kita bakal lihat tadi tim RQ juga mulai kehilangan player mereka. Banyak banget tim yang mulai tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari TP. Lagi-lagi meng-HBD tim RQ yang hanya misalkan dua player mereka lagi. Warung juga tertumbang, tinggal sisa Bong seorang diri kali ini. Oke, ini mereka terlalu ngambil resiko yang sangat besar tadi ya. Dan Red Rocket juga terjadi explosion. Bong menjadi last man standing di sini dan kayaknya nggak bakal bisa nyelamatin temannya juga terlalu jauh. Iya, terlalu resiko juga sih untuk Bong kalau dia mau coba untuk menangkap teman-teman. Tapi sepertinya dari tim TP bakal menghabiskan warung yang masih kenok tadi ya. Gue pikir itu bohong tuh tadi ya. Dan dari Fokker sendiri juga sini mendapatkan vision yang cukup bagus di mana Morp ngambil pinggiran pesisirnya nih. Hanya tersisa 2 player aja dari Morp tadi ya. Iya betul banget, kita bakal lihat dari tim Aero kali ini masih bertahan juga. Masih bertahan sementara waktu di balik satu chef mereka dan Exchange pun dipulangkan di posisi ke-15 pada game kali ini. Kita bakal lihat dari Aero Wolf. Dengan mudah satu chef mereka bertahan bertiga. Ini bukan tempat yang terlalu luas, agak sempit juga dan kayaknya dari tim BTR mendapatkan satu ujung tebing yang enak banget posisinya. Yes, dan itu bahkan dia masih bisa turun dan naik dengan aman ya. Karena ada beberapa tebing tuh yang nggak bisa lo naikin lagi. Dan dari The Pillars di sini berhasil mengamankan 4 kill point. Di depannya juga ada GD tadi. Ternyata GD masih bisa selamat ya dari cekungan yang sangat berbahaya tadi. Betul, mereka dari tim GD tertahan cukup lama. Tapi gue suka banget posisi dari tim TP ya. Bener-bener dia nge-HBD 2 tim loh. Ya. Boom jadi pincang banget, RQ jadi pincang banget. Posisi mereka bener-bener optimal banget. Kita bakal lihat spray down dari Anthem. Belum berhasil menembak seorang Mas Gaga dan berkena berapa peluru balesan support dari PFD kan. Jalan jauh Mas Gaga sudah terbang akan di finish juga kali ini. Oke, tadi upaya finishing yang agak sedikit membahayakan ya, jadi ya udah dibiarin aja dulu dia tersungkur. Dari Nara sendiri sini sudah mengumpulkan 2 kill point, bakal sedikit maju ke depan. Dari mana nih posisinya di depan bener-bener rame banget. Joyce udah terkena beberapa tappingan juga, masih cukup aman tadi behind di smoke-nya. Betul, kita bakal dari tim Aero akan mencoba untuk ledakin kendaraan mereka. Karena mereka tempatnya udah kecil banget, mereka harus meluaskan area mereka dengan 40 mobil. Beberapa tim sudah mulai kehilangan player mereka juga dengan zona yang kebanting ke arah kanan. Kita bakal dari Nara bakal spray down ke arah bawah di mana tim Ampas Marshall yang lagi one on one dan Bampas akan dibelakang juga di posisi ke-13 dari game kali ini. Oke, ini posisi yang sangat-sangat menyulitkan untuk beberapa tim tentunya karena masih ada 12 tim. Dan zonanya benar-benar menyempit ke arah pinggiran lagi. Iya, ini benar-benar ekstrim banget sih perpindahan zona. Langsung kebanting ke arah kanan, langsung mengambil sisi air juga. Dan tim-tim yang udah terlebih dahulu menjaga ujung zona, enak banget sekarang mereka. Seperti Morph, dari tadi mereka bertahan berdua di ujung zona. Yes, ini kayak ya udahlah tinggal nunggu aja ya. Dan sementara terjadi penumpukan di open field di sana dari Luxy sendiri mencoba untuk melakukan tapping dan berhasil mendapatkan satu kepala dari Kings. Cukup baik. Tapi karena jauh banget gue nggak tahu nih apa masih bisa di NK. Masih belum. Susah sih. Karena ada mobil yang Ada bisa kendaraan yang ngalangin. menghalangi juga. Tapi Kings, oh dapat. Gila sih. Emang nih. Gila sih. Best memang ya. sniper in the world masih dapat korban lagi. Kali ini Teddy dibuat lumayan low oleh seorang Luxy dengan tappingan M24 juga kali 4 dia. Yes.
Ini bakalan susah banget untuk Red Rocket melakukan rotasi kembali karena di depannya pun masih ada tim Nara dan ada victim bahkan di sana. Bakalan susah, bahkan dia nggak punya kendaraan juga untuk melakukan rotasi dari Godin. Bakal coba untuk melakukan spray, menggunakan euforia dan di sana harusnya bakalan gampang banget tadi dapat free tapi harus reloading dan dari The Pillars masih cukup aman di balik umpan obstacle, sorry. Kembali bakal spray dan lagi dari seorang Eston mengarah ke tim TP tapi belum sampai tumbang ke ini ya orang mana ya. Dan kita bakal kali ini dari Boom masih bertahan juga berdua bermain dengan sangat agresif mendapatkan satu korban dari tim Boom. Bermain sangat agresif, tinggal berdua tapi berani untuk nembak, membuka suara juga, mempertahankan area mereka. Karena kalau mereka udah nggak mempertahankan lokasi mereka, mereka bakal kemakan oleh zona pelan-pelan. Yap. Tapi Boom bakal bergerak lagi menuju ke arah tim Morph yang udah menunggu terlebih dahulu. Mungkin Boom akan dimakan oleh tim Morph kalau mereka nggak berhati-hati. Tapi lain bakal dari BFD mulai kehilangan anggota mereka. Dari tim Boom juga mulai terlihat pantauan mereka oleh seorang Luxi dan Luxi dengan free shot banget dan kita langsung menembak ke arah tim Boom dan menghilangkan satu player mereka. Dan dari NFT juga di sana harus tereliminasi ternyata. Dari Hitman benar-benar ini kelok banget sih posisinya. Gak ada obstacles yang bisa diamankan. Dia harus mengeluarkan banyak smoke. Sementara dari tim Mob sendiri di sini masih cukup betah dengan posisinya. Di satu lain, di satu sisi juga banyak banget tim-tim yang udah mulai tereliminasi karena blue zone yang pedes banget. Kita bakal lihat dari pergerakannya, masih mencari juga celah dalam pertahanan lawan mereka. Oke, ini bakal jadi ritme yang mulai kembali damai ya harusnya. Iya, ini mulai kembali damai juga sih. Kita bakal lihat dari tim Aero ya. Mereka seperti masih menahan juga dalam satu shack mereka dengan forting lumayan rapid. Cuma bom mulai dihujani oleh tim Siren. Oke, itu posisi benar-benar bakal susah banget tentunya. Open field dan masih ada 9 tim. Menurut gue ini masih bakal ramai banget. Tapi Poker juga berhasil mendapatkan satu player lagi tadi dari The Pillars. Bigetron sih posisinya enak banget sih. Tapi di sebelah kirinya ada victim dan mereka juga masih harus maju ke dan bakal coba untuk melakukan spray menggunakan M4 yang masih belum mengenai siapapun. Harusnya ini udah menjadi informasi juga untuk victim kalau di sebelah kanannya ada Bigetron. Betul. Tapi mulai dilontarkan juga oleh tim BTR. Kali ini kita bakal lihat apakah mereka bisa bertahan sementara waktu dari BTR. Akan langsung maju juga ke depan mencari celah dalam pertahanan tim-tim yang udah bonyok depan mereka. Kita bakal dari tim Siren juga masih lengkap dengan 4 anggota mereka akan coba untuk mencari situasi yang enak. Tapi kita bakal lihat BTR seperti menemukan posisi dari Morph. Akan mulai mengokang bom, akan lempar juga apakah bakal mengenai Rensky dan ternyata bomnya lewat. Tapi memberi damage yang cukup besar kepada Rensky yang udah lumayan low. Akankah Zuxi mencoba membuka jalan ke arah bawah? Karena tempatnya tim Morph itu enak banget. Yap, jadi ini kalau misalnya mau melakukan inisiasi push pun agak susah karena itu ada cekungan dan Zuxi nyaris banget HP-nya low, tapi masih cukup aman bakal coba untuk melemparkan bom aja. Molotov lempar kali ini. Zuxi bakal knock sementara waktu dan kali ini Morph membuka celah dalam pertahanan tim BTR di mana ujung tanduk atau tombak mereka kali ini sudah dipulang, di knock kali ini. Belum dipulangkan ke lobby tapi dalam bahaya yang sangat besar karena dia kebakar dan jauh dari teman-temannya juga. Yes, dan posisinya di sini dari Mob juga pasti udah ketahuan juga kalau misalnya mereka ada di bawah cekungan kali ini. Tapi belum ke end juga ya? Belum Ken. Iya, belum. Masih bertahan, kita bakal dari Rensky juga masih menahan posisi dia. Pelan-pelan mencari celah dan kita bakal dari tim Morph ya. Dan kondisi mereka berdua doang dari awal. Mereka bertahan sampai 8 besar, itu udah bagus banget. Ya, dan kalau lihat juga di sini walaupun 8 tim yang masih ada tapi ini benar-benar banyak banget tim-tim yang udah mulai pincang. Dengan dari Nara juga di sana harus mulai kecilik sama tim victim. Karena tadi tempatnya benar-benar di tengah-tengah banget dan The Pillars juga harus tereliminasi di posisi ke-8. Ya, kita bakal lihat dari tim Morph masih juga mempertahankan posisi mereka melawan gempuran tim-tim sekitar mereka. Boom masih bertahan dengan satu player mereka, Vokar masih menahan sampai sekarang juga. Dari tim Siren seperti akan menembak juga ke arah victim. Bom dilontarkan tapi belum berhasil menembakkan seorang Ray 2000 yang seperti posisi ketahuan oleh tim Airwolf di bawah dia. Ya, ini bahaya banget sih. Tapi kalau misalnya dari Siren punya Gom kayaknya masih bisa melakukan fight ya. Arah Airwolf bisa. Iya, bisa. Tapi kita bakalan dari seorang fake tim Jacket bakal tertumbang juga sama tim BTR di mana Zuxi sudah berhasil untuk di-revive. Lemparan bom kembali dilontarkan ke arah tim Morph yang mengambil sisi bawah dari tim Bigetron. Oke, posisinya bakal susah banget sih ini. Kayaknya tempat dari Mob ini bakal dituju banget sama Bigetron untuk diambil alih. Dan sementara di sini bakal coba untuk melakukan spray down. Dari Ryzen berhasil mendapatkan Vokar, ternyata nembaknya ke arah depannya tadi ya. Iya betul banget, kita bakal lihat kali ini dari tim BTR juga seperti yang mencari celah, tapi Siren semakin tertekan ledakin juga mobilnya. Siren akan pulang di posisi ke-6 pada game kali ini setelah ledakan yang begitu besar. Tapi dia bakal Morph seperti nggak sadar bahwa Microboy sudah masuk dalam pertahanan mereka. Tinggal satu player lagi tersisa, Rensky yang bakal bertahan. Microboy akan maju one-on-one dengan Rensky, tapi akan di cover oleh teman-teman juga. Belum menemukan posisi Rensky, tapi kali ini sudah bertemu dan akan dipulang ke arah lobby di posisi ke
3 atau 4? Keempat. 4 kali ini. Keempat. Dan kali ini menyisakan 3 tim aja dari Bigetron, Nara, dan juga Aerolf. Kali ini dari Bigetron akhirnya berhasil mendapatkan tempat yang menurut gue lumayan cukup bagus banget. Betul ya, mereka incer tadi ya? Iya. Diincer tadi cuma baru dapetnya sekarang. Dan dengan kondisi 3 tim tersisa, Airwolf 2 anggota Nara, 3 anggota mereka dan juga BTR dengan 4 anggota mereka. Ini mereka BTR bisa secure WCD pertama mereka hari ini. Yes, dan menurut gue ini bakal PR banget sih untuk Nara untuk maju ke dalam circle-nya. Karena mereka menurut gue agak lumayan jauh sih. Bisa lo lihat, sedangkan dari tim yang benar-benar berada di dalam circle cuma Bigetron aja yang udah ngumpulin 2 digit kill-nya. Iya betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Aerowolf. Dapatkah mereka lewat dan mungkin menjang pergerakan dari tim BTR kali ini. Yap. Mencari celah sementara waktu kita bakal lihat BTR dapat tempat yang paling enak sih menurut gue pribadi ya. Ada cekungannya, ada juga tempat open field. Masuk ke ultimate nggak bisa nge-rush mereka. Yap, bakal susah banget sih. Sedangkan dari Aerolf dan juga Nara benar-benar harus ngelewatin tempat yang open Iya, banget. itu jalan raya itu open field loh. Open banget, bahkan Dan nggak ada pohon-pohonan Nggak juga. ada. Mau nggak mau mereka lari ke arah BTR. Ya. Dan ini smoke dan juga kendaraan mereka bakal sangat-sangat berarti kalau mereka masih punya mobil yang sehat. Tapi Nara sepertinya mulai kemakan juga Amazona, mulai menghimpit mereka dan Aerowolf yang tadi sempat terpuruk di ujung shack mereka. Sekarang malah aman di zona. Yes, tapi Wah. kayaknya dari Bigetron bakal coba untuk sedikit demi sedikit maju ke arah tempatnya Aerolf di sana. Bakal coba untuk dilemparkan bom walaupun agak udah sedikit berpindah. Gue nggak tahu apakah bakal kena dan Nara juga harus udah tereliminasi menyisakan 2 tim Dapat aja. lagi. Renal Ray berhasil mendapatkan 1 player dari Bigetron di sini walaupun hanya menyisakan 1 player dari Aerolf aja. Bakalan berat banget. Bakal Langsung aja. Renare akankah dia coba untuk langsung melakukan revive karena sekarang kondisi 3 lawan 1. Di mana Microboy sudah berhasil revive sementara waktu kita bakal lihat dari BTR seperti tahu posisi Renare kurang lebih di mana, lemparan bom akan menuju ke arah Ryzen dan ternyata ketahuan pas lagi megang bom. BTR bakal men-secure WCD pertama mereka untuk hari ini juga double digit kill untuk game kedua kita pada di Erangel. Ini akan boostingin banget poin BTR apalagi dengan WWCD plus jumlah kill yang luar biasa banyak. Total berapa ya? 14? 14 14 tadi. ya? Yes. 14. Tapi harusnya untuk Aerolf sama Bigetron kayaknya poinnya bakal